Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kekhusyuan di penghujung bulan Ramadan atau 10 terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita pula orang yang semangat untuk meraih kebaikan-kebaikan di dalamnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman hurima khairuha faqad hurim." Siapa yang diharapkan untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya, maka baginya telah diharamkan. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, dalam kehidupan manusia ada satu hal yang paling ditakuti oleh mayoritas manusia, oleh kebanyakan orang, yaitu kematian. Terputusnya kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan di muka bumi ini. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyak oleh kalian untuk mengingat perkara yang bisa menghancurkan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun kematian yang mengerikan ini yang pasti menimpa kita semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan dimanapun kita berada, pasti kematian pun akan menghampiri kita. Kematian yang kata Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan, asabatkum musibatul maut, telah menghampiri kalian musibah maut. Maka al-maut, kematian, musibah yang besar. Tetapi ada golongan-golongan yang mereka meminta untuk berjumpa dengan kematian. Siapakah mereka? Sahal bin Abdullah At-Tustari yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Sahal bin Abdullah mengatakan, la yatamanna al-mauta illa salasatu. Tidak ada yang mengharap berjumpa dengan kematian kecuali 3 orang atau 3 golongan. Yang pertama, rajulun jahilun bima ba'dal maut. Seorang yang bodoh, tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kematian. Dia anggap setelah orang meninggal dunia selesai perkaranya. Padahal ketika seorang meninggal dunia itu adalah gerbang di mana dia menuju kehidupan yang abadi, menuju kehidupan alam barzakh yang setelahnya ada hari kebangkitan. Kemudian mereka mendapatkan nasib, apakah nasib baik ataupun nasib yang buruk. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rajulun yafirru min aqdarillahi ta'ala. Seorang yang lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah orang-orang yang tidak sabar atas takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya. Allah berikan rasa sakit, Allah subhanahu wa ta'ala berikan mungkin ekonomi yang terbatas,
angan-angan yang dia inginkan adalah kapan saya segera mati. Yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, au rajulun mushtaqun muhibbun liliqa'illahi ta'ala. Yang ketiga adalah seorang yang rindu, cinta, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun hakikatnya kita dilarang untuk meminta kepada Allah agar segera dimatikan. Karena hidup yang Allah berikan ini nikmat. Ketika seorang gunakan untuk melakukan amal saleh, Allah berikan keridhaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala lapangkan kehidupannya dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Namun perkataan beliau ini bisa menjadi motivasi untuk kita agar dalam kehidupan kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Sebagaimana kisah yang ini berasal dari Israiliyat, walaupun secara sanad ada ulama yang mengatakan tidak sahih, tetapi bisa menjadi ibrah untuk kita. Suatu ketika datang malaikat maut ingin mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebiasaannya ketika malaikat akan mencabut nyawa seorang nabi, malaikat ini terlebih dahulu memberitahukan kepadanya. Sebagaimana Nabi Musa ketika ingin dicabut nyawanya, malaikat memberitahukan kepada beliau, lalu dipukullah malaikat tersebut sampai matanya keluar. Lalu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, hambamu tidak mau mati. Kemudian Allah perintahkan agar menyampaikan kepadanya bahwa umurnya telah selesai. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, ketika akan dicabut, malaikat memberitahu kepada beliau, dan termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika malaikat maut datang, Nabi Ibrahim mengatakan, ya malakal maut, wahai malaikat maut, hal ra'aita anna khalilan yaqbidu ruha khalilihi. Apakah engkau jumpai ada seorang kekasih yang mencabut nyawa kekasihnya? Karena Nabi Ibrahim itu termasuk Khalilullah, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, innallaha ittah